Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dan selamat merayakan Paskah untuk sahabat remaja yang di rumah maupun yang hadir di tempat ini. Sahabat remaja, marilah kita memulai ibadah kita pada hari ini dengan menyanyi Andri Arai Ateku. Dan pada pengulangan yang kedua, sahabat remaja dimohon berdiri untuk menerima votum dan salam. Marilah kita akan menerima putom dan salam dan menerimanya demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai persekutuan tunas remaja kita pada hari ini. Amin. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pembacaan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan, marilah kita menyanyi dari KJ 427, Ku suka menuturkan. Cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya, ku
Alkitab hari ini diambil dari Yohanes 20 ayatnya yang 1 sampai yang 18. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama, minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kuburan itu dan ia bawa batu yang telah diambil dari kubur. Ia berlari mendapatkan Simon Petrus dan murid-muridnya dan dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan, telah diambil orang yang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana telah diletaknya. Maka berangkatlah Petrus dan murid-muridnya yang lain ke kuburan. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kuburan. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga sul dia dan masuk ke dalam kuburan itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak di dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah murid Yesus yang lain yang lebih dahulu. Sampai di kuburan itu, ia melihat dan percaya, sebab selama itu Yesus belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit. Sebab selama itu belum mengerti isi mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Yesus menampakkan diri kepada Maria. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kuburan itu. Dan tampaklah oleh dua orang malaikat berpakaian putih dan seorang duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang yang tidak tahu di mana letaknya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Berkata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, berkatalah kepadaku. Katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegangku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi dan
Dan katakanlah kepada mereka bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan aku juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Sekian pembacaan Alkitab kita hari ini. Yang berbahagia adalah mereka yang melakukan firman-Nya hari lepas hari. Amin. Shalom adik-adik remaja semua. Pada hari ini firman Tuhan yang diperhadapkan bagi kita yaitu dari Yohanes pasal 20. Yohanes pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18. Yang tadi sudah kita baca bersama-sama. Adik-adik, hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Sebagai umat Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita bersama-sama merayakan hari kebangkitan Kristus. Namun sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini lebih dalam lagi, kakak ajak adik-adik yang hadir di sini maupun adik-adik yang sedang melihat siaran ini, mari kita berdoa bersama-sama, kita mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih. Satu kesempatan kembali Engkau berikan bagi kami untuk bersama-sama merenungkan firman-Mu. Hari ini ya Tuhan, kami mempersiapkan hati kami mempersiapkan telinga kami mempersiapkan diri kami seutuhnya, supaya kami boleh menerima firman-Mu dengan baik. Supaya firman yang kami terima tidak ditaburkan dengan sia-sia dalam hidup kami Tuhan. Tapi boleh kami lakukan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, pada saat ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bersama-sama di bawah judul Kebangkitan Yesus dan juga Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di bawah judul Kebangkitan Yesus. Di sana ada begitu banyak bukti yang dinyatakan bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Dalam perikop kebangkitan Yesus, tidak hanya satu atau dua bukti saja di sana dinyatakan, tapi begitu banyak bukti yang dinyatakan di sana bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dan pada perikop Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Di sini kakak mengajak adik-adik semua, ada tokoh yang sangat menarik sekali di sini, yaitu Maria Magdalena. Nah adik-adik, Maria Magdalena adalah seorang perempuan, dia sangat mengasihi Yesus. Dia selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dia selalu mendengar pengajaran Yesus pada saat itu. Dan dia selalu mengikuti dalam proses pada saat Yesus disalibkan sampai Yesus mati. Dia berada pada saat itu di situ. Tetapi ketika Maria Magdalena dan perempuan-perempuan lainnya, mereka mau berkunjung ke kuburan Yesus, mereka mau mengubur Yesus secara wajar, yang sebaiknya dilakukan, tiba-tiba mereka melihat bahwa kuburan itu kosong. Batu yang digunakan untuk menutup kubur Yesus ternyata sudah terguling. Dan mereka tidak menemukan jenazah Yesus di sana. Maria
Dia yang adalah pengikut Kristus. Dia yang sudah sekian lama mengikuti Yesus, mengikuti ajaran Yesus, ternyata pada saat dia melihat bahwa kubur Yesus sudah kosong, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia yang sudah dipenuhi dengan pikirannya sendiri, dia lupa bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Gak ada dari dalam pikiran Maria pada saat itu bahwa Yesus, oh iya, berarti ini benar, Yesus benar-benar bangkit. Gak ada dalam pikiran Maria seperti itu. Maria justru mengandalkan pikirannya sendiri dan dia datang menemui murid-murid Yesus dan dia berkata, jenazah Yesus tidak ada di sana. Kubur itu sudah terbuka dan kosong. Pasti mayat Tuhan Yesus sudah dicuri oleh orang atau ada yang mengambilnya. Nah, adik-adik, sangat menarik sekali apa yang terjadi dengan Maria pada saat itu. Lalu, murid-murid Tuhan Yesus itu pun mereka datang ke kubur Yesus dan ingin membuktikan apakah betul itu terjadi. Dan iya, mereka sampai di sana dan tidak menemukan jenazahnya Yesus. Kubur itu sudah terbuka dan kosong. Tidak ada jenazahnya Yesus di sana. Dan apa yang terjadi? Sama, dalam kepanikan, dalam kesedihan, apa yang dialami pada saat itu sangat tidak mengenakan hati mereka. Sehingga mereka lupa. Mereka lupa satu hal, bahwa Yesus pernah menyatakan bahwa benar dia mati, tapi kemudian dia akan bangkit. Mereka lupa akan ajaran yang mulia ini. Sama seperti apa yang dilakukan Maria. Mereka semuanya mengandalkan pemikiran mereka masing-masing pada saat itu. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah memberitahu mereka bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahwa dia akan mengalahkan maut. Nah, adik-adik, kenapa kakak lebih menitik beratkan kepada Maria pada saat ini? Saat ini, apa yang kita alami, keadaan kita saat ini, kita sedang mengalami suatu proses yang kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dalam hidup kita. Hari ini kita boleh berada dalam pandemi yang berkepanjangan yang kita juga tidak tahu kapan selesainya, kapan berhentinya. Ini adalah suatu keadaan yang sangat tidak baik yang kita rasakan. Sama seperti Maria. Maria bersedih. Padahal Tuhan Yesus tidak menginginkan Maria bersedih pada saat itu. Tetapi dia menangis. Dia meratapi kesedihannya, adik-adik. Dia menangis seolah-olah dia tidak memiliki harapan lagi. Orang yang dia kasihi, orang yang sangat dia sayang, ternyata harus meninggalkan dia. Dan sekarang jenazahnya pun tidak ada. Betapa sedihnya Maria pada saat itu. Tetapi jika Maria mengingat bahwa Yesus sudah pernah berkata bahwa dia akan bangkit, Maria tidak perlu bersedih. Justru ini adalah sukacita dan kemenangan. Harusnya Maria bersukacita. Wah, berarti benar apa yang Yesus katakan dulu. Berarti benar terbukti, tergenapi sudah firman Tuhan. Bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dia benar-benar hidup kembali. Maut benar-benar dikalahkan. Tetapi karena Maria lupa, dia bersedih. Nah, adik-adik, tidak seharusnya kita seperti itu. Meratapi proses kehidupan kita yang begitu sakit kita rasakan, yang tidak sesuai dan seturut dengan keinginan kita tidak boleh seperti itu. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Karya yang paling mulia yang dia berikan dalam hidup kita, yaitu kebangkitannya dari maut. Yesus bangkit, dia hidup, dia naik ke surga.
Dan dia meninggalkan Roh Kudus untuk selalu menyertai kita dalam hidup kita. Kita tidak boleh meratapi permasalahan kita, pergumulan kita. Tuhan Yesus ingin kita selalu bersukacita. Dan pesan terakhir yang diberikan Tuhan Yesus kepada Maria, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Hari ini kita pun dituntut supaya kita bisa meneladani apa yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Maria diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengabarkan kepada murid-muridnya, untuk mengabarkan kepada saudara-saudaranya bahwa benar dia sudah dibangkitkan. Dan hari ini pesan kabar baik itu pun sudah kita terima dalam hidup kita. Dan harus kita bagikan kepada orang lain. Bukan hanya teman seiman kita, tetapi untuk seluruh bangsa. Bahwa keselamatan itu ada hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik. Dan kita pun harus memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Jangan pernah kita melakukan sesuatu hal seperti yang sudah Maria dan murid-muridnya lakukan. Di mana mereka melupakan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu baik adik-adik. Dia masih mengasihani Maria. Padahal Maria sudah menyakiti hati Tuhan pada saat itu. Dia sudah lupa akan ajaran Tuhan. Tetapi Tuhan mengasihi dia. Dalam kelemahannya Tuhan mengasihani Maria. Bahkan Tuhan memberikan kuasa kepada Maria. Walaupun kita lemah, biarlah kita belajar untuk melihat dan mengharapkan topangan Tuhan untuk membimbing kita, memahami apa yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ketika bimbingan Tuhan itu tiba, kita dikuatkan, kita diberikan hikmat, sehingga kita yang lemah akhirnya dipakai Tuhan untuk menjadi berhikmat dan memiliki kuasa. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberikan kita hikmat, meskipun kita kecil lemah. Meskipun kita sama seperti Maria, terkadang dalam keadaan sakit kita melupakan kuasa Tuhan. Tapi biarlah senantiasa waktu demi waktu, hari demi hari, kita boleh diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menjalani hidup kita. Tetap beritakan kabar baik dimanapun kita berada. Tetap memberitakan keselamatan, janji keselamatan itu ya dan amin sudah diberikan Tuhan bagi kita semua. Hari ini kita boleh merayakan hari yang sangat istimewa dalam hidup kita. Dosa kita sudah diampuni dan ditanggung oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu apa yang bisa kita berikan untuk Tuhan Yesus? Bolehkah kita pada hari ini bermalas-malasan? Bolehkah kita pada hari ini selalu melawan kepada papa dan mama di rumah? Bolehkah hari ini kita tidak menuruti perkataan guru? Bolehkah pada hari ini kita sudah tidak lagi menyukai untuk membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, bahkan tidak memberikan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Kalau kita masih melakukan hal-hal tersebut dalam hidup kita sungguh-sungguh melukai hati Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk kita. Dia sudah memberikan segalanya, dia sudah membayarnya di kayu salib. Adik-adik, kakak ajak mulai hari ini, biarlah kita menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tidak hanya mendengar dan selesai di situ saja. Tetapi kita juga harus mengerti, menyimpan itu dalam hati kita. Supaya pada suatu saat ketika masalah datang, ketika pergumulan datang, seberat apapun itu, kita sudah punya kekuatan dari Roh Kudus. Jangan pernah berhenti untuk memberitakan kabar baik. Kita tidak
tidak hanya bisa memberitakan kabar baik lewat khotbah, lewat bercerita dengan teman kita. Tidak, kita bisa melakukannya dengan bukti nyata, yaitu dengan perbuatan kita hari demi hari. Perbuatan kita yang mencerminkan bahwa kita adalah sebagai anak-anaknya Allah. Itu yang akan lebih terlihat nyata daripada hanya kita sekedar menasehati teman, daripada hanya sekedar kita menyampaikan, oh ini kamu pernah dengar kabar baik. Tetapi kalau kelakuan kita, perbuatan kita tidak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, itu semuanya akan sia-sia. Setiap hari, setiap waktu, ayo kita belajar. Kita belajar memberi diri untuk dibentuk oleh Allah. Siapa kita? Kita adalah bejana yang siap dibentuk oleh Tuhan. Tuhan membentuk kita, entah itu rasanya sakit, gak enak, tapi itulah bentukan Tuhan. Percaya Tuhan membentuk kita seturut dan sesuai dengan kehendak-Nya. Dia pasti memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Mari kita muji-muji, menyanyikan puji-pujian bersama-sama.
Sahabat remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada dalam ruangan ini, marilah kita bersama-sama tundukkan kepala kita masuk dalam doa syafaat saat ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Engkau Allah orang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang kami muliakan pada hari ini. Dengan mengucap syukur kami percaya kepadamu atas kebangkitanmu pada hari ini. Karena engkau sudah mengalahkan maut dan menang untuk hidup yang kekal. Engkau Allah yang berkuasa atas langit dan bumi. Memerintah di bumi dan di sorga. Kami berseru kepadamu dengan mengucap syukur bahwa Tuhan sudah memberkati dan menyertai kami. Hari ini hari bahagia. Tuhan sudah menanggung dosa kami di kayu salib. Kami sudah dimerdekakan dari belenggu dosa yang mengikat hidup kami. Kami sudah menjadi orang baru dalam hidup yang baru bersama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami para kawula muda, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan. Engkau memberi pertolongan dan memberkati hidup kami melalui kedua orang tua kami, melalui keluarga besar kami. Engkau selalu menjaga kami dan melengkapi kehidupan kami dengan apa yang kami perlu tepat pada waktunya. Kami percaya Tuhan memberkati, dan bersama ini kami para sahabat tunas remaja berdoa bersama-sama memohon kepadamu ya Tuhan, agar dengan kuasa-Mu Engkau menghardik virus COVID-19 ini dari negeri kami, negara Republik Indonesia ini, supaya kami terbebas dari belenggu virus ini, sehingga kami dapat berkarya dan bekerja kembali dengan bebas, dengan dapat memperoleh kekuatan daripada Tuhan. Engkau memberkati kepada orang-orang yang pandai cendekiawan, yang membuat vaksin untuk menangkal daripada virus COVID-19 ini. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Dokter Terawan yang saat ini membuat vaksin Nusantara, agar kami bangsa Indonesia boleh sejajar dengan bangsa di seluruh dunia untuk memiliki pengetahuan dan kepandaian, kecakapan untuk membuat vaksin ini, sehingga negara kami, bangsa kami, rakyat kami dapat mengatasi virus ini dengan menerima vaksin Nusantara nantinya sebagai vaksin yang hebat, yang turun dari Tuhan, memberkati melalui Bapak Dokter Terawan dan timnya. Tuhan berkati setiap orang yang saat ini berharap kepadamu. Apabila ada orang-orang jahil, orang-orang nakal, sirik dan dengki, ingin mengacaukan, ingin membatalkan rencana pembuatan vaksin Nusantara yang dilakukan oleh Bapak Dokter Terawan ini, biarlah Tuhan sendiri akan berperkara dengan mereka, supaya Tuhan menunjukkan bahwa kemuliaan Tuhan itu tidak ada di tempat lain selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, hari ini Engkau beri kemenangan kepada kami. Bersama dengan kebangkitan-Mu dari antara orang mati, Engkau membangkitkan anak-anak terang-Mu untuk berkarya di dunia ini, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa manusia yang datang berseru kepadamu. Kau berkati anak-anak muda, sahabat remaja yang ada di rumah dan yang ada di sini dan di mana saja berada. Berikan kepada mereka hikmat dan kepandaian, kepintaran dan kecakapan, sehingga anak-anak muda ini akan bertumbuh menjadi remaja pemuda yang berkualitas. Warga jemaat gereja Kalimantan Pengelis yang memiliki satu ketentuan, hidup benar di hadapan Tuhan. Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi pemuda yang betul-betul menjadi generasi penerus yang baik, yang berkualitas dan berdedikasi tinggi. Kami percaya Tuhan memberkati para guru pendamping kami, Ibu Marta, Ibu Cici dan hamba sendiri Ibu Natalis.
Kami percaya Tuhan memberkati kami bertiga agar selalu kompak dalam membina anak-anak tunas remaja ini. Sehingga mereka boleh bertumbuh berkembang menjadi remaja yang berkualitas. Kami berdoa untuk majelis jemaat kami. Untuk BPH, para pendeta, penatua diakon, guru-guru sekolah minggu. Terlebih bagi kami pendamping dan anak-anak tunas remaja, anak-anak sekolah minggu dan para pemuda. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan menggiring langkah kami. Supaya kami berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Kami mau Tuhan beri kesehatan tubuh jasmani bagi kami. Berikan juga umur panjang bagi kami dan orang tua kami. Supaya mereka menjadi berkat bagi kami. Dan kami hidup dalam kasih sayang mereka. Terima kasih Tuhan, Kau sudah jamah hidup kami. Kau sudah berkati segala apa yang kami buat. Supaya apa yang kami lakukan itu berhasil. Dan keberuntungan selalu menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati semuanya. Kau memberkati segala siaran kami yang kami lakukan setiap minggu ini. Agar diberkati dan semakin hari semakin minggu akan bertambah kualitasnya lebih baik lagi. Kami percaya dalam nama Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Jika engkau merancangkan semua itu untuk kami. Untuk kebaikan dan juga untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa di surga. Dari tempat ini kami berdoa dan kami berseru kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan dan kasihanilah kami. Berkati kami, urapi kami, dan sertai dalam langkah kami. Karena itu biarlah doa yang Kau ajarkan ini menggiringi dari doa syafaat yang kami naikkan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kau berkati, sukseskan pendidikan anak-anak ini. Karena sebentar waktu lagi pemerintah akan menetapkan bahwa setiap murid-murid itu harus melakukan tatap muka belajar dengan gurunya. Berikanlah kekebalan bagi tubuh anak-anak kami. Vaksin yang Tuhan berikan adalah darah-Mu sendiri akan memberi kekuatan, kekebalan bagi tubuh jasmani anak-anak kami. Terlebih bagi kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sahabat remaja yang hadir pada hari ini, marilah kita semua menyerahkan persembahan kita, tetapi sebelum itu marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali berdoa kepadamu di tempat ini. Kami ingin memberikan persembahan kami kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami kumpulkan. Berkati kami Tuhan yang ingin memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat dari sekarang hingga selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita dengan bersukacita kepada Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 147, Di Sini Aku Bawa Tuhan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan, dibandingkan berkat
sahabat remaja, marilah kita menutup ibadah tunas remaja kita pada hari ini dengan menyanyi dari PKJ 16, Mari Kawan-Kawan Nyanyi Gembira, dan pada pengulangan kedua kita diundang untuk berdiri dan menerima berkat Tuhan. Kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, lakukan sukanya. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Mengagungkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Sahabat remaja, marilah kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Kita persilakan sahabat kita Kevin untuk menyampaikan beberapa pengumuman. Silakan, Nakda Kevin. Shalom, sahabat remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Oke, gimana sahabat remaja yang ada di rumah? Gimana kabarnya? Masih tetap semangat ya? Ya, masih semangat ya. Ada beberapa himbauan nih guys, yang saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di rumah. Yaitu yang pertama, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menghadiri di gereja Hosana untuk mengikuti ibadah persekutuan tunas remaja. Yang kedua, bagi teman-teman yang mau bergabung bersama kami, silakan teman-teman bisa bergabung sama kami di Jalan Garuda 4 nomor 62 pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan bagi teman-teman yang tidak bisa menghadiri karena terjadi halangan atau kesibukan yang lainnya, teman-teman bisa mengikutinya melewati online secara YouTube
Dan teman-teman bisa share di YouTube kami yaitu SPR MJGKE Palangkas 1 pada pukul 15 waktu Indonesia Barat atau pada pukul jam 3 sore. Terima kasih. Shalom.